Ia tidak biarkan para utusannya melayani seorang diri. Ada pernyataan Tuhan dengan kuasanya yang ajaib, yang mungkin dengan mata kita secara nyata tidak dapat melihat, tetapi kita dapat merasakannya. Menjalankan tugas mewartakan damai sejahtera Allah bukanlah perkara yang mudah. Ada yang siap untuk menerima dan ada yang siap juga untuk bersikap menolak atau penolakan terhadap diri kita. Yesus ingatkan para murid, sikap menerima warta damai sejahtera Allah berarti bahwa kita menerima anugerah Allah. Bila kita ditolak, jangan paksakan diri kita. Harus punya mentalitas baja. Bila kita ditolak, dengan kita pergi, jangan kita paksakan diri, tetapi mari kita kerjakan itu dengan sukacita. Allah harus dimuliakan dalam setiap tugas pelayanan. Ketika kita membawa tugas tanggung jawab pelayanan Bapak-Bapak, mari kita muliakan Allah terlebih dahulu dalam tugas pelayanan itu. Keberhasilan tugas perutusan adalah nama Tuhan itu dipermuliakan, bukan nama kita yang dipermuliakan. Kalau kita berhasil, itu berarti Tuhan dimuliakan. Kalau kita gagal, itu berarti Tuhan juga dipermuliakan. Kalau setan tunduk bukan karena kelewatan kita, para murid, tapi kuasa Yesus yang menyertai para murid dalam perutusan itu. Jangan kita terjebak dengan puji-pujian. Jangan juga kita terjebak karena kita mau dimuliakan atau dipuji oleh orang jika kita berhasil dalam pelayanan. Tokoh utama yang ada di balik keberhasilan setiap pelayanan kita itu adalah Tuhan Yesus, sang pemilik dari pelayanan itu sendiri. Tanpa Yesus tentu kita tidak sanggup untuk melakukan yang namanya pekerjaan Allah. Bapak Mama jemaat kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur pada Yesus Kristus yang mempercayakan itu kepada kita lewat pelayanannya. Ia mengaruniakan kuasanya sehingga pekerjaan pelayanan itu dapat kita lakukan dengan baik. Kita berhasil itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita percaya bagi kita yang setia mewartakan damai sejahtera Tuhan, kelak kita akan mengetahui bahwa nama kita itu terdaftar di surga, sebagaimana ayat yang terakhir dari bacaan kita tadi. Dan mengakhiri renungan ini Bapak Mama, ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan bagi kita untuk menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menjadi pewarta damai sejahtera Allah. Bapak Mama, ada seorang misionaris terkenal asal Amerika. Dia bernama John Holbrook Grover. Dia ini adalah seorang misionaris yang diutus untuk tugas sebuah misi penginjilan dengan dia ini adalah seorang yang berlatar belakang adalah orang yang sangat kaya. Dia punya orang tua yang punya kelimpahan harta, dan dia ini adalah anak sulung yang hidup dari kelimpahan harta tersebut. Nah, untuk misi pekerjaan Injil di Tonga ini, bukan di Tonga ya, Tonga, sang ibu ini mempersiapkan satu tas dengan beberapa pakaian serta uang saku yang sangat terbatas untuk diri dari John ini. Untuk John pergi menuju ke suatu tempat di mana dia akan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ketika John hendak dilepaskan di pelabuhan, sang ibu ini memegang dada John dan kemudian dengan tersenyum ibunya berkata kepada John begini, "Jangan pulang lagi." Dia bilang, "Jangan pulang, anak." Jadi kata-kata sang ibu ini buat banyak sahabat-sahabat dari John ini mendengar, kemudian dia diam dan merasa terharu dengan kata-kata yang disampaikan oleh ibunya John. Kemudian ibunya John ini melanjutkan lagi dengan berkata bahwa jangan pulang nak sebelum waktunya. Maka pergilah John berlayar dengan kapal menuju ke Pulau Tonga itu. Perjalanan misi menuju Tonga ini bukan perjalanan yang mudah untuk dia lakukan.